Akhirnya setelah pertama kali diperkenalkan pada bulan Mei kemarin, Toyota melakukan premier launching. Itu artinya pertama kali diperkenalkan di dunia, yaitu di Indonesia pada bulan Mei kemarin. All New Yaris Cross ini juga melengkapi segmen SUV-nya Toyota, lebih tepatnya medium SUV ya, karena di bawah Yaris Cross itu ada Rise dan sedikit di atas Yaris Cross itu ada Corolla Cross. Bagaimana Yaris Cross ini bisa menjawab kebutuhan Toyota Lovers Indonesia? Oke, langsung saja kita simak. Ini dia all new Yaris Cross. Oke Toyota Lovers, masih tetap bersama saya Rahmat, Wiraniaga Rezeki Toyota Cirebon, dan masih di RJS Channel Cirebon. Oke, ini dia all new Yaris Cross, crossovernya dari Yaris. Bukan Yaris hatchback ya, walaupun tetap ada yang hatchbacknya. Oke, untuk all new Yaris Cross ini ada dua varian mesin untuk pilihan Toyota Lovers, ada full bensin, gasolin, dan ada yang hybrid. Untuk di samping saya ini kebetulan tipe gasolin, dan gasolin terbagi menjadi ada tipe G, tipe S, dan tipe S with GR. Sedangkan untuk tipe yang hybrid hanya tipe S dan tipe S with GR. Nah, ini untuk yang tipe S with GR ini harganya mulai 420 juta. Itu on the road per bulan Juli. Harga bisa berubah sewaktu-waktu. Oke. Langsung saja, untuk bagian depannya memang sudah terlihat ini SUV banget ya. Di atas Rise, ingat di bawahnya Corolla Cross. Untuk bagian grill depannya memang ini ciri khas Toyota ya. Trapezoidal dengan bahan black glossy, black piano ya. Dan lengkap dengan kamera depan, karena memang untuk tipe S, gasolin maupun hybrid itu sudah dilengkapi view kamera 360, jadi terdapat 4 kamera di Yaris Cross ini. Oke, sedangkan di bagian bawahnya lagi ini ada grill juga untuk sirkulasi udara, tapi hard plastik ya bahannya ya, tidak glossy. Oke, ini di bawahnya lagi untuk pemecah angin. Nah, untuk bagian mesin sendiri, all new Yaris Cross ini bermesin 1500 cc dengan tenaga 78 kW di RPM 6000 serta 138 Nm di RPM 4200. Oke, kita langsung ke pencahayaan utama. Untuk Yaris Cross ini pencahayaannya dari mulai lampu depan, belakang itu semua sudah full LED. Namun di bagian depan ini khusus pencahayaan utamanya sudah proyektor LED, lebih mantap lagi nih. Dan DRL-nya juga jelas LED, lampu jauh, lampu dekat semuanya LED, termasuk bagian fog lamp juga sudah LED. Nah, di sini Toyota Lovers cover fog lamp-nya black piano juga ya, dan terdapat corner sensor samping bagian depannya juga. Oke, kita ke bagian samping. Nah, di sini terlihat SUV-nya maksudnya. Ciri khasnya salah satunya di sini ada over fender berwarna hitam, tab plastik juga ya, nyambung sampai ke bagian belakang mengelilingi mobil. Nah, di sini bagian bannya peleknya besar berukuran ring 18 dengan profil ban 215/55. Oke, bannya Bridgestone Turanza. Oke, next. Nah, di sini di bagian spion untuk tipe S maupun S with GR itu di sini merupakan TCO ya, Toyota Customization Option. Jadi di sini berwarna hitam, termasuk yang hybrid GR-nya juga berwarna hitam. Lalu nanti di bagian dalamnya juga ada DVR, ada kamera juga, itu bagian dari TCO juga yang bisa dibeli secara terpisah. Oke, langsung. Nah, ini untuk kuncinya seperti ini. Dan untuk spionnya sudah auto retract, auto folding. Jadi ketika kita buka kuncinya, maka spion otomatis akan terbuka, dan ketika ditutup mengikuti akan tertutup juga. Di sini juga terdapat kamera
ya, salah satu dari kamera 360. Dan di sini ada welcome light, ada cahaya menemani Toyota lovers barangkali malam-malam ya baru pulangnya, biar nggak gelap-gelap banget lah seperti itu. Oke, bagian atasnya di sini ada roof rail, menambah gagah juga ya. Lalu di sininya sudah terdapat paket penjualannya, sudah ada talang air polos, tidak ada tulisan Yaris Cross. Lalu handle pintunya sewarna mobil, oke, dan sudah terdapat akses smart entry bagian samping pengemudi maupun bagian pengemudi. Nah, di bagian bawahnya ini ada side body molding, dua warna ya. Di sini ada warna silvernya juga, hard plastik, dan warna silver. Oke, di sini di dekat windowsnya juga, di sini ada list room panjang sampai melekuk ya. Jadi terkesan mewah juga sih sebenarnya, karena garis lekuknya juga tidak terlalu banyak. Paling yang terlihat jelas itu di bagian bawah ini ada garis yang jelas, sisanya simple namun tetap keren. Oke, next. Oke, keempat rodanya ini sudah rem cakram juga ya. Tangki bensin sebelah kiri, untuk kapasitas bensinnya gasolin ini 42 liter, sedangkan yang hybrid itu lebih kecil, hanya 36 liter. Oke, come on, kita ke bagian belakang. Ini di bagian belakang terlihat roof spoilernya lumayan besar ya, menyatu ke mobil. Nah, ini bagian suara mobilnya juga ada. Lalu di sini juga ada bagian plastiknya. Oh ya, sorry saya lupa. Ini mobil yang sedang saya review juga, ini warnanya Space Scarlet orange ya, merah lebih ke orange gitu. Oke, shark fin anten jelas, kacanya sudah defogger. Oke, nanti di sini bedanya juga, kalau yang tipe hybrid ada tambahan TCO lainnya, cuma ini masih polos. Lampunya jelas di sini, lampu rem, lampu mundur, lampu sen, semuanya sudah LED. Terutama di sini lampu mundurnya itu sudah cakep banget, melengkung, keren lah pokoknya. Di bagian bawah sebelah kanan ada tulisan Yaris Cross, lalu di tengah di sini jelas ada kamera mundur. Oke, di sini juga tombol fisik untuk membuka backdoor ya, walaupun pilihan membuka bagasi belakang ada beberapa. Dari kunci juga bisa membuka, lalu dari fisik juga di sini bisa, dan juga satu lagi yang istimewa bisa dari kaki, ada kick sensornya juga ternyata. Oke, keren. Oke, di bagian sebelah kanannya ada logo S, lalu 2 titik sensor mundur, lalu di sini juga di bagian bawahnya lagi ada logo GR. Sekali lagi ini bukan GR Sport ya, tapi lebih ke GR Park-nya. Nanti ada deh bedanya, saya jelasin. Oke, di sini reflektor menyatu, di sini juga ada pemecah angin. Nah, untuk ban serep ada di bagian dalam. Nanti kita bahas deh. Oke, kita coba langsung ke bagian interior mobilnya. Come on. Oke, Toyota lovers, kita ada di bagian dalam all new Yaris Cross gasolin tipe S with GR. Sekali lagi, ini tipe tertingginya dari gasolinnya Yaris Cross. Oke, pertama saya masuk ini memang istimewa ya, karena dengan harga 420 juta ini wow, dengan fitur yang kita dapat walaupun masuknya ke medium SUV. Oke, pertama saya duduk di sini udah nyaman banget, karena memang kualitas dari joknya sendiri ini sudah bagus banget. Kalau nggak salah namanya Cool Module. Jadi info dari Toyota yang saya dapat, si jok ini tidak akan mudah panas, walaupun cuaca di luar panas, tapi ketika kita masuk mobil dan duduk itu joknya akan tetap adem. Oke, keren lah, karena motifnya juga ini keren. Lalu jelas karena ini WCR, ada bordiran GR di bagian headrestnya. Oke, wow, keren sih. Oke, bagian samping dulu, ini untuk bagian handle ya, untuk pegangan pintu di sini sudah glossy ya, premium ya. Nah, di bagian kontrol, bagian pengemudi lengkap ya. Di sini ada pelipatan
elektrik, spion, pengaturan kaca, lalu ada pengaturan jendela otomatis, yang otomatis hanya di bagian samping pengemudi, sisanya masih manual. Ini penguncian. Oke. Lalu di sini bahannya untuk armrestnya sudah soft touch ya, dengan jetter asli lah jelas. Lalu bagian dashboardnya, bagian atasnya ini hard plastik, tapi bagian list birunya di sini kelihatan ya, ini jahitan asli dan bukan plastik. Ini semuanya full soft touch sampai ke jahitan berwarna biru ini. Oke, kita nyalakan dulu mesinnya. Oke, yes, karena di bagian MID-nya juga sudah layar monitor. Nah, oke, satu lagi perbedaan gasolin dan dengan hybrid ya, karena di gasolin ini CVT-nya sudah terdapat opsi manual yaitu pedal shift di sini. Oke, good. Lalu tombol di bagian samping di sini ada automatic high beam, lalu pre collision system. Lalu di sini ada pengaturan buka tutup pintu belakang, lalu ada di sini on off sensor ya, on off sensor mundur sepertinya ini. Lalu di sini ada pre collision system. Oke, di bagian setirnya jelas di sini juga sudah soft touch dengan jahitan asli. Tombol di bagian kanan saya ini di sini ada adaptive cruise control, bagian dari TSS juga ya, ini sudah adaptif. Lalu sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan head unit. Oke, lengkap ya, jelas tidak ketinggalan, ada logo GR-nya juga. Nah, untuk head unitnya ini sudah yang terbaru dengan ukuran 10 inci dan pasti sudah lengkap semuanya, dari Android Auto, lalu ada NFC sudah jelas. Oke, Bluetooth, lalu M Toyota. Oke, lalu di sini ada view untuk kamera 360-nya. Oke, yes. Lalu di bagian bawahnya ini kisi AC, pengaturan AC ada di bagian bawah dan sudah auto climate juga. Oke, keren sih ini. AC-nya dilapisi juga dengan black glossy ya, black piano, dan jelas ini sudah driver oriented banget. Toyota juga memasukkan di sini ada seolah sekat ya, sekat. Jadi seperti area mengemudi ini menjadi lebih eksklusif dari mobil lainnya. Jadi kita tuh mengemudi seolah dikasih space khusus nih, agar lebih nyaman dan lebih terfokus, karena di sini memang sudah driver oriented banget. Oke, di sini di bawahnya ada tempat penyimpanan HP. Belum wireless charging ya, karena wireless charging ada di tipe hybridnya. Oke, di sini transmisi CVT-nya dengan opsi manual, lalu ada parking elektrik dan auto brake hold. Itu sekarang menjadi fitur wajib untuk harga mobil di atas 300 sepertinya. Lalu di sini ada tempat penyimpanan minuman. Oke, bisa tidak terlalu dalam atau bisa dilipat lagi agar lebih dalam. Lalu armrest ini di tengah juga berfungsi, ada box juga ya, dan di bawahnya di dalamnya ada opsi untuk charge charger juga nih, ada charger HP juga Oke, good. Ke bagian atas. Nah, ini bagian atas mobilnya nih yang saya suka, ini warnanya hitam, jadi memang bagian dalamnya sporty banget, gelap, dan memang apa ya, keren aja gitu kalau mobil bagian dalamnya hitam ya. Oke, di sini sun visornya lengkap dengan kaca dan lampu, sama bagian pengemudi juga. Bagian samping pengemudi lengkap, ada kaca dan lampunya juga. Bagian tengahnya di sini, oke, lampunya sudah putih, bisa dinyalakan semua, bisa satu persatu. Ya, lampu bacanya juga ada di bagian tengah. Oke, good sih. Dan ini sensor untuk TSS-nya, sensor laser maupun sensor kamera. Oke, good. Nah, satu lagi, yang hampir lupa. Ini penting banget dan menurut saya ini terbaik di kelasnya. Apa itu? Elektrik, pengaturan elektrik untuk kursi bagian pengemudi. Jadi untuk mundur, maju, ya naik turun itu semua diatur dari tombol fisik yang ada di sebelah
kanan, sudah elektrik. Oke, good. Kita coba ke baris kedua. Come on. Nah, oke. Kita sekarang ada di baris kedua dari all new Yaris Cross. Ini asli, ini lega banget. Karena memang panjang mobilnya juga lumayan 4,31 meter. Wow. Jadi untuk tinggi badan saya 175 sekian ya. Ini masih masih luas banget. Ini bangku pengemudinya mungkin masih bisa dibundurin, namun tetap masih ada space untuk kaki saya. Dan untuk bagian kepala juga is oke lah, masih enak ya. Dan satu lagi, jok bagian belakang pun jelas sama, sudah kulit premium yang akan tetap ada gitu. Oke, tidak banyak yang bisa dibahas juga. Namun di sini lumayan ada kisi AC untuk baris kedua. Biasanya mobil dengan dua baris itu biasanya tidak ada AC untuk baris kedua, tapi ini ada. Oke, mungkin ketika kebut-kebutan biar nggak keringetan kali ya. Oke, lampu baca tadi kita udah sebutkan. Lalu di sini ada gantungan yang sudah soft opening ya. Oke, jelas di belakang juga terdapat 3 seat belt, dan seat belt tengah juga berfungsi sebagai isofix. Oke, satu lagi. Oke, kalau misalkan hanya dinaiki 2 penumpang, ini yang tengahnya bisa diturunkan ya untuk armrest lebih nyaman lagi, dan ada untuk tempat penyimpanan minuman ada 2. Oke, good lah. Ini juga soft ya. Ya, lalu bagian samping sudah black glossy juga. Ini armrestnya juga sudah soft touch, sisanya hard plastik. Oke lah, lalu untuk pengaturan senderan ini sebenarnya bisa diatur ya dari nah di sini sebenarnya ada tombol. Oke, nah ini lebih tegak sedikit dan bisa lebih berbaring. Oh, ini yang paling berbaring segini. Terdapat 3 headrest juga. Oke, nah ini bagian depan ada seat back pocket, lumayan buat naruh barang-barang ya. Oke, good deh, kita langsung coba lihat ke bagasinya. Come on. Oke, nah ini bagian belakang. Kita langsung bahas bagian dalam ya. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, untuk membuka bagasi bisa dari kunci remote ya, bisa dari tombol di bagian dalam, bisa dari kick sensor, atau dari fisik tombol yang ada di samping kamera ini. Cukup dipencet aja, ini udah elektrik. Nah, bisa dilihat Toyota Lovers, ini sumpah asli, ini lega banget. Bahkan di sini kalau misalkan nanti kursi bagian depan direbahkan, itu bisa rata lantai. Atau barangkali kurang lega nih spare-nya ya, kita bisa ambil part bagian tengah ini, kita ambil dan kita masukkan ke bawah agar lebih dalam lagi. Tapi segini juga menurut saya sudah cukup lega. Dan untuk ban serepnya terdapat di bagian bawahnya. Ini tidak all size ya, ini ban serepnya berwarna kuning, size-nya lebih kecil, dan untuk dongkraknya dan kuncinya itu ada di bagian bawah dari ban serepnya. Oke, nah ini sudah dapat separator juga, lumayan untuk menutup barangkali ya Toyota Lovers bawa barang-barang penting bagian belakang, barangkali nanti ada yang iseng ngeliat kan bisa ditutup seperti itu. Oke, nah nanti sebenarnya sih untuk tipe yang hybrid GR-nya itu ada satu lagi di sini ya, ada tambahan jaring sebenarnya. Tapi di sini tidak terdapat, terjual terpisah. Oke, di bagian samping kanan kiri juga di sini ada space untuk menyimpan barang lagi sepertinya. Oke, ada 1 dan 2. Bagian sini juga ada. Oke, good. Keren sih. Oke, kita tutup ya. Tutupnya juga cukup sekali pencet aja. Oke, come on.
Nah, oke, demikian review singkat dari saya untuk all new Yaris Cross tipe S with GR. Dan jangan lupa, satu lagi yang penting, Toyota Yaris Cross ini juga sudah mendapatkan T-Care. Barangkali Toyota lovers lupa, T-Care itu adalah free ya, gratis jasa dan part selama 3 tahun atau 7 kali servis. Jadi lumayan banget tuh Toyota lovers. Jadi Toyota lovers selama 3 tahun gak usah mikirin berapa sih biaya ganti oli, semuanya sudah free, gratis, dan memang wajib harus di bengkel Toyota resminya. Oke, untuk promo harga, DP-nya berapa, angsurannya berapa, bisa langsung hubungi saya Rahmat atau bisa langsung datang di Rezeki Toyota Cirebon, Jalan Otista nomor 88 Pleret Cirebon, atau patakannya gampangnya pas depan Mall Ramayana Cirebon. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya karena itu sangat penting untuk saya, dan tunggu untuk review selanjutnya. Terima kasih Toyota Lovers. Ciao.